Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua murid, silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk atau mungkin yang izin atau yang sakit? Tidak ada? Alhamdulillahirrohmanirrohim, ternyata hari ini juga semuanya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jika kalian semua sudah hadir, sebelumnya Ibu ingin mengecek kembali ingatan kalian tentang pembelajaran minggu lalu. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teks editorial. Nah, apakah ada yang masih ingat kita membahas apa saja tentang teks editorial? Ya, betul sekali. Kita membahas tentang struktur yang membangun teks editorial atau yang biasanya disebut dengan ragam informasi. Nah, apa saja yang termasuk dalam struktur teks editorial? Apakah ada yang bisa menguraikannya? Bisa? Ada yang bisa? Ya, betul sekali. Yang pertama, ada pendapat. Lalu yang kedua, ada alternatif solusi. Dan yang ketiga, ada simpulan. Nah, itu adalah struktur yang membangun di dalam teks editorial. Wah, semuanya masih ingat ya tentang pembelajaran minggu lalu. Pintar sekali. Nah, karena Ibu sudah mengecek dan kalian masih ingat yang pembelajaran minggu lalu, minggu sekarang kita akan memasuki pembelajaran baru. Nah, apakah ada yang tahu kita akan memasuki bab apa? Ya, kita akan memasuki bab tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu akan memberitahukan bahwa hari ini kompetensi yang akan dicapai kalian adalah kalian bisa mengidentifikasi isi dan sistematika yang membangun surat lamaran pekerjaan. Nah, selain itu, kalian bisa menyimpulkan isi dan sistematika yang membangun surat lamaran pekerjaan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar berdiskusi kembali. Nah, Ibu ingin kalian membentuk kelompok kembali. Kalian bisa menggunakan kelompok yang minggu lalu atau kalian membuat kelompok yang baru berisikan 4 orang. Setelah itu, kalian bisa duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jika kalian sudah membentuk kelompok sesuai dengan keinginan kalian masing-masing atau mungkin kelompok yang digunakan minggu lalu, silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran baru pada hari ini. Kita akan mengupas tuntas tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Oh, kamu ingin bertanya? Ya, apa bedanya surat lamaran pekerjaan dengan surat biasa? Ya, untuk sistematikanya sebetulnya hampir sama. Namun ada beberapa yang berbeda dari surat lamaran pekerjaan. Sehingga hari ini kita akan mengupas tuntas isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, silakan kepada kalian yang mempunyai buku paket untuk membuka buku paket halaman 25. Di sana ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa perbedaan di dalam isi dan sistematika dari surat lamaran pekerjaan? Tidak ada yang tahu? Ya, sebetulnya isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan ini masih berkesinambungan. Isi itu adalah bagian-bagian di dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu sistematikanya apa, Bu? Nah, sistematikanya itu hal yang hal penggolongan dari isi surat lamaran tersebut. Seperti itu. Jadi, isi dan sistematika surat lamaran tersebut sebetulnya sama saja. Hanya isi itu bagian dari sistematika, sedangkan sistematika sendiri itu adalah sebuah penggolongan dari isi surat lamaran pekerjaan. Mengerti? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Silakan kalian untuk mencermati contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di buku paket ya. Ibu akan menjelaskan di sana ada salah satu contoh surat lamaran pekerjaan kan. Silakan dilihat halaman, mohon maaf ya, 29. Nah, di sana ada kan bertuliskan Balikpapan 20 November 2015. Mari kita kupas tentang isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu memiliki sistematika. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal penulisan atau tempat dan tanggal pembuatan. Nah, di situ di dalam buku paket kalian bisa melihat ada Balikpapan, 20 November 2015. Nah, itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran.
di dalam penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran tersebut tidak boleh menggunakan titik di akhirnya ya, tidak boleh menggunakan titik di akhirnya. Kenapa Bu kok tidak boleh menggunakan titik di akhirnya? Karena tempat dan tanggal pembuatan dari surat lamaran pekerjaan tersebut bukanlah sebuah kalimat. Jadi tidak boleh menggunakan tanda baca titik di akhirnya. Sehingga penulisannya hanya Balikpapan, 20 November 2015. Lalu selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada lampiran dan hal. Mungkin memang ya di dalam contoh surat yang ada di buku paket tidak menuliskan lampiran atau hal, namun di dalam sistematikanya sendiri ada lampiran dan hal. Nah, lampiran dan hal ini dalam penulisannya tidak boleh disingkat. Dan juga untuk penulisan angka di dalam lampiran tidak boleh menggunakan angka. Kok tidak boleh menggunakan angka, Bu? Kan namanya juga angka. Nah, mengapa tidak boleh? Jadi, di dalam penulisan surat lamaran ada lampiran dan hal. Di dalam penulisannya tidak boleh menggunakan angka. Semisalnya, 24. Nah, di dalam lampirannya ada bertuliskan 24 lampiran. Nah, tidak boleh menggunakan angka, melainkan harus menggunakan huruf. Sehingga 24 angka ditulis dengan huruf. Nah, seperti itu. Paham? Yaitu penulisan alamat surat. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penulisan alamat surat. Kalian bisa melihat contohnya di dalam buku paket. Di sana tertera yang terhormat Direktur CP Multimedia Utama, Jalan DI Panjaitan nomor 57, Balikpapan. Nah, apa saja sih Bu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan alamat surat? Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kepada. Jadi langsung saja yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama. Jadi tidak usah kepada yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama. Jadi langsung saja yang terhormat Direktur CV Utama Multimedia Utama, seperti itu. Lalu yang kedua, tidak boleh menulis alamat surat lebih dari 3 baris. Di sana kan ya ada 3 baris. Yang terhormat Direktur CV Multimedia Utama, baris selanjutnya Jalan DI Panjaitan nomor 57, baris selanjutnya Balikpapan. Nah, di dalam penulisannya tidak boleh melebihi dari 3 baris. Jadi dimaksimalkan kita menulis alamat surat dalam surat lamaran pekerjaan itu hanya 3 baris. Lalu yang selanjutnya, jangan menyingkat kata jalan. Nah, biasanya kita selalu menyingkat kata jalan kan? Seperti JLN titik Pajajaran atau JL titik Pajajaran. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan kita tidak boleh menyingkat kata jalan. Jadi langsung saja Jalan Pajajaran, seperti contoh yang ada di dalam buku paket, Jalan Panjaitan, tidak disingkatkan. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, kita harus memperhatikan bahwa dalam penulisannya di alamat surat tidak menggunakan tanda baca titik di akhir. Sama seperti tempat dan tanggal pembuatan surat, jadi di alamat surat juga tidak usah menggunakan tanda baca titik di akhir. Karena, ya betul, karena alamat surat bukan merupakan sebuah kalimat. Seperti itu. Wow, paham sampai sini? Ya. Selanjutnya, di sana kita bisa lihat ada kata dengan hormat. Nah, apakah kalian tahu dengan hormat itu termasuk dalam sistematika atau bukan? Ya, termasuk. Betul sekali. Termasuknya ke dalam sistematika yang mana? Pembuka. Sebetulnya itu betul, hanya sedikit keliru atau sedikit kurang ya. Betul sekali, dengan hormat ini adalah sebuah pembuka. Namun ada yang kurang, yaitu dengan hormat ini termasuk kepada sistematika surat lamaran pekerjaan, yaitu salam pembuka. Nah, dengan hormat ini adalah salam pembuka di dalam surat lamaran pekerjaan. Dalam sistematika penulisannya juga harus diperhatikan bahwa ketika menulis dengan hormat harus diakhiri dengan tanda baca koma. Di sana kalian kan bisa melihat ya contohnya dengan hormat koma seperti itu. Nah, selanjutnya ada setelah salam pembuka ada yang namanya alinea pembuka. Nah, alinea pembuka ini biasanya berisi tentang keinginan atau apa yang ingin disampaikan oleh pelamar pekerjaan. Nah, dalam sistematika penulisannya ini, alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan sehingga yang akan membaca surat lamaran pekerjaan pelamar tersebut tidak merasa tersinggung dengan kalimat yang diutarakan oleh pelamar. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Lalu yang selanjutnya ada isi. Nah, kalian kan bisa ya tuh melihat di sana ada isi. Di sana ada nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Nah, isi ini biasanya berisi identitas. Di dalam isi ini juga kita harus memperhatikan penulisan
identitas yang harus kita ketahui. Di dalam penulisannya, nah, nama menggunakan huruf kecil dari awal. Kok seperti itu ya, Bu? Ya memang karena penulisan di dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan huruf kecil di awal. Jadi tidak usah menggunakan huruf kapital seperti itu. Jadi nama, tempat tanggal lahir, lalu alamat dan pendidikan menggunakan huruf kecil semua. Sedangkan misalnya di sana kan ada nama Suroyo Sinambela ST. Nah, di sana untuk nama menggunakan huruf kecil semua, sedangkan nama dan yang lainnya itu yang isi dari si pelamar itu menggunakan seperti biasa huruf kapital di awal seperti itu. Nah, selanjutnya setelah adanya tadi salam pembuka, lalu ada alinea pembuka dan ada isi atau identitas, selanjutnya ada apa lagi? Apakah ada yang bisa menebak? Ya, di sana ada sistematika yaitu penulisan tentang menyatakan lampiran. Nah, kan tadi di awal ada lampiran dan halaman. Nah, semisalnya di yang selanjutnya ini setelah isi ada menyatakan lampiran. Biasanya di sana dituliskan tentang lampiran-lampiran yang akan si pelamar berikan kepada instansi yang dituju atau apa yang diminta oleh instansi kepada si pelamar. Semisalnya di sana kan ada contohnya ya, fotokopi ijazah, lalu ada daftar riwayat hidup, lalu ada surat keterangan catatan kriminal seperti itu. Nah, di sana di dalam penulisan menyatakan lampiran tersebut, mohon maaf ya, dalam penulisan menyatakan lampiran tersebut, setelah penulisan tadi bisa lihat kan, fotokopi ijazah ada tanda baca titik koma. Nah, itu adalah salah satu syarat dalam penulisan menyatakan lampiran. Seperti itu. Paham sampai sini? Ya, kalau paham, kita akan melanjutkan kepada sistematika yang selanjutnya, yaitu penutup. Nah, di sini, di dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan, adanya penutup seperti surat-surat lainnya, surat lamaran pekerjaan juga menyatakan penutup. Nah, biasanya penutup ini bisa dilihat ya di sana ada kata besar harapan saya atas terkabulnya lamaran ini. Nah, di sana itu termasuk ke dalam penutup di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, dalam sistematika penulisannya sendiri, penutup itu harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan juga tentunya, seperti dalam alinea pembuka. Nah, hanya di dalam penutup ini kita sebagai pelamar harus memberikan atau memperlihatkan keantusiasmean kita terhadap pekerjaan yang kita inginkan di instansi tersebut. Seperti itu. Jadi, besar harapan saya untuk pekerjaan ini, atau bisa dengan untuk besar harapan saya menjadi bagian dari perusahaan ini, seperti itu. Nah, tadi setelah adanya salam pembuka, lalu alinea pembuka, lalu ada penutup. Nah, yang terakhir ada salam penutup. Tentunya ketika di awal ada salam pembuka, di akhir harus ada salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya diawali dengan kalimat hormat saya, lalu di pojok kanan bawah ada tanda tangan beserta nama si pelamar. Sama seperti penulisan salam pembuka, salam penutup juga menggunakan tanda baca koma di akhirnya. Jadi hormat saya, memang ya di dalam contoh buku paket ini tidak ada tulisan hormat saya, tidak ada salam pembuka. Memang ini tidak terlalu rinci, namun dalam sistematikanya sendiri ada salam penutup seperti itu. Nah, di dalam salam pembuka ada salam penutup. Jadi, ada beberapa sistematika dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Nah, apa saja kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang kedua ada lampiran dan hal. Lalu yang ketiga ada alamat surat. Lalu yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada alinea pembuka. Yang keenam ada isi. Yang ketujuh ada apa? Ya, betul sekali. Yang ketujuh ada menyatakan lampiran. Lalu yang kedelapan ada penutup. Yang kesembilan ada salam penutup. Betul sekali. Wow, pandai ya semuanya. Jadi sampai sini apakah kalian paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan surat lamaran pekerjaan yang baru. Contohnya surat lamaran pekerjaan yang baru
Dan kalian bisa mengidentifikasi bersama-sama secara berkelompok. Setelah itu, ketika kalian sudah mengidentifikasi, kalian harus menentukan mana saja yang termasuk ke dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu berikan contohnya, kalian bisa menguraikan. Lalu setelahnya, kalian bisa mempresentasikan secara berkelompok hasil kerja kalian. Nah, setelah kalian mempresentasikannya, kelompok yang lain akan menanggapi ataupun menyanggah pernyataan dari hasil kerja kalian. Nah, Ibu akan membagikan ya. Contoh suratnya ini, dan ini. Silakan secara berkelompok kalian identifikasi, lalu kalian tentukan mana saja yang termasuk ke dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Setelah itu, kalian akan mempresentasikannya. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit. Silakan kerjakan secara berkelompok dan teliti ya. Nah, karena kemarin kita memulai presentasi kelompok dengan kelompok pertama, sekarang kita memulai presentasi dengan kelompok yang terakhir. Bagaimana? Ya, kelompok yang terakhir ya? Ya, silakan kepada kelompok yang terakhir untuk maju mempresentasikan hasil kerja kalian. Dan teman-teman yang lain yang tidak presentasi, silakan untuk menyimak secara cermat apa yang disampaikan oleh kelompok yang akan berpresentasi, lalu setelahnya kalian bisa menanggapi ataupun kalian ingin menyanggah hasil kerja teman kalian. Nah, ayo kita mulai. Silakan kelompok yang terakhir maju ke depan. Nah, karena semuanya sudah melakukan presentasi, mari kita simpulkan bersama-sama diskusi kita kali ini. Yang pertama, di dalam sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan ini, terdapat apa yang pertama? Ya, tempat dan tanggal pembuatan. Di dalamnya kita tidak boleh menggunakan? Betul sekali. Di akhir kita tidak boleh menggunakan tanda baca titik. Sehingga penulisannya semisal seperti tadi, Jakarta, 20 November 2015. Tidak menggunakan titik. Dan penulisannya ada di sebelah mana untuk tempat dan tanggal pembuatan? Betul sekali, ada di kanan pojok atas. Seperti itu. Lalu yang kedua tadi ada apa? Ada lampiran dan hal. Dalam penulisannya kita harus memperhatikan apa? Ya, kita tidak boleh menyingkat kata di dalam hal, dan kita tidak boleh menulis angka menggunakan angka, melainkan harus menggunakan, betul, harus menggunakan huruf. Jadi sehingga 2 ditulis dengan huruf 2, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada, ya, alamat surat. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada apa saja? Ya, betul. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata kepada sebelum kalimat yang terhormat. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak boleh menulis alamat surat melebihi 3 baris. Yang ketiga, tidak boleh menyingkat kata jalan. Lalu yang keempat, tidak menggunakan tanda baca titik di akhir. Ya, betul sekali. Betul sekali, pintar sekali ya anak-anak Ibu ini. Lalu yang selanjutnya, sistematika untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja? Ya, selanjutnya ada salam pembuka. Apa yang harus diperhatikan di dalam salam pembuka? Ya, menggunakan tanda baca koma di akhir. Dengan hormat, koma, seperti itu. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya, ada alinea pembuka. Alinea pembuka itu harus menggunakan? Ya, menggunakan kata atau kalimat atau bahasa yang baik dan sopan. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya ada isi. Ya, ada isi. Isi biasanya berisi identitas. Nah, identitas itu harus memperhatikan penulisannya seperti apa? Menggunakan huruf kecil. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya ada menyatakan lampiran. Di menyatakan lampiran kita harus memperhatikan penulisannya seperti apa? Ya, di ujungnya kita harus menggunakan tanda baca titik koma. Di akhirnya seperti fotokopi ijazah titik koma, lalu fotokopi KTP titik koma, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sistematikanya, ada apa lagi? Ya, penutup. Nah, di penutup kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, dan juga, ya, betul sekali, kita harus memperlihatkan antusiasme kita terhadap perusahaan tersebut atau instansi yang akan kita tuju. Betul sekali. Lalu yang selanjutnya ada salam penutup. Betul sekali. Dalam penulisannya, salam penutup kita harus memperhatikan, ya, kita harus memperhatikan menggunakan tanda baca koma di akhir. Seperti, ya, hormat saya, koma, lalu menyantumkan, ya, nama dan tanda tangan, seperti itu. Sampai sini, apakah kalian paham tentang sistematika surat lamaran pekerjaan? Paham? Jika paham, Ibu akan melakukan tes yang mana untuk mengukur seberapa paham kalian dan seberapa kalian mengerti tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi, Ibu hanya tidak menerima
kata kalian paham bu, tapi ibu akan mengecek kalian benar-benar paham atau tidak. Nah, ibu akan memberikan surat lamaran pekerjaan yang baru, contohnya ya, ini tes ini dilakukan secara individual. Nah, kalian cermati contoh surat lamaran pekerjaan di sana, lalu kalian lihat di bawahnya ada soal. Setelah itu, ketika kalian sudah mencermati surat lamaran pekerjaan tersebut, kalian jawablah soal yang ada di bawahnya. Jika sudah, kalian bisa mengumpulkannya kepada ibu. Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit. Kalian bisa mengerjakannya dengan mengumpulkan kertas lembar ya. Nah, karena ibu sudah mendapatkan lembar jawaban kalian, ibu akan mengecek dan menilai seberapa paham kalian dalam pembelajaran hari ini. Untuk nilainya, ibu akan bagikan ketika pembelajaran minggu depan. Sehingga pembelajaran hari ini, mari kita cukupkan sekian. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sampai jumpa.